Hai, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali lihat video aku, perkenalkan aku dengan Maya. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen di video aku. Thank you. Jadi di video ini aku mau menceritakan perjuangan kami untuk membeli sebuah rumah sampai akhirnya kami menemukan rumah ini. Ikuti terus sampai habis ya. Jadi rumah pertama yang aku beli itu bukan rumah ini. Jadi dulu setelah menikah, itu aku dan suami kita membeli suatu rumah yang dijual oleh temen aku di daerah Bojonggede, itu Kabupaten Bogor. Tetapi dikarenakan satu dan lain hal yang membuat kami sangat kecewa, akhirnya kami membatalkan rumah tersebut dan kami memutuskan untuk pindah ke Depok. Karena pada saat itu di 2011 akses transportasi dan juga layanan kesehatan itu masih sangat minim ya di Bojonggede itu. Akhirnya di 2012 akhir kami memutuskan untuk mulai mencari rumah di Depok. Jadi perjuangannya itu sangat luar biasa sekali karena aku sama suami itu kan bekerja. Jadi kita sama-sama kerja di Jakarta. Nah, jadi waktu kami yang tersisa itu hanyalah pada saat weekend. Nah, jadi selama 3 bulan di setiap weekend itu kami berdua naik motor gitu ya untuk mencari rumah. Jadi pagi-pagi banget itu sekitar jam 7 atau setengah 8 kita udah jalan dari Bojonggede naik motor ke daerah Depok gitu ya, ke rumah temen aku di daerah Depok 2 karena temen aku ini nantinya yang akan menjadi guide selama kita mencari rumah itu, karena wilayah yang kita cari itu cukup tersebar gitu ya. Jadi mulai dari Cimanggis, Pengasinan, Beji, terus daerah Cilodong, jadi cukup banyak dan bervariasi, sementara kami sendiri masih sangat minim sekali informasi untuk peta atau wilayah Depok pada saat itu. Di setiap weekend, Sabtu dan Minggu, dari pagi sampai malam, pernah kita pulang akhirnya sampai jam 11 malam, itu untuk nyari rumah. Pada saat itu, aku mendapatkan iklan dari Toko Bagus. Ya, dulu masih namanya Toko Bagus ya, sekarang udah OLX. Nah, dulu tuh itu sangat membantu sekali karena dia memetakan rumah-rumah yang di daerah Depok, mulai dari budget sekian sampai budget sekian. Nah, jadi dalam satu hari gitu ya, misalkan di Sabtu itu aku pergi nyari sekitar 5 rumah. Ada rumah yang kita datengin gitu ya, ada rumah yang kita lihat dari jauh, kayaknya kita udah gak serak dengan rumah itu, akhirnya kita tidak masuk dan kita tidak jadi bertanya sama orangnya. Dan itu banyak banget rumah-rumah yang kami datangi. Jadi ada puluhan rumah lah banyaknya yang kami datangi pada saat itu. Dan itu luar biasa sekali ya rasanya, karena di setiap weekend dari pagi sampai malam dan bahkan sampai hujan-hujanan juga pernah kami lakukan gitu, ketemu dari satu orang yang lain, ketemu dengan orang yang lain. Nah, ketika mencari satu rumah tentunya kita punya standar sendiri dong, apa yang kita pengen gitu ya. Nah, jadi aku dan suami itu kita pengen punya rumah yang satu, dia tuh harus bebas banjir. Jadi itu yang kami perhatikan ketika datang ke rumahnya, kita liatin temboknya gitu. Itu kan juga terlihat ya, kalau misalkan di pagar-pagar rumah orang juga kelihatan kalau dia itu daerahnya banjir atau enggak gitu. Akses jalanannya itu mudah atau enggak, kalau misalkan dia masuk komplek, apakah jalanan utamanya di dalam kompleks itu apa hancur atau tidak gitu. Itu juga kita lihat. Penting juga adalah akses layanan terhadap publik, baik rumah sakit, terus transportasi juga itu sangat terjangkau dan juga cukup memadai untuk waktunya. Jadi misalkan kalau mau ke rumah sakit itu nggak perlu menempuh sampai jaraknya jauh sekali gitu ya, karena kami punya pengalaman di Bojonggede ketika papaku sakit, itu aku susah sekali untuk bisa mendapatkan taksi, atau ketika aku keguguran itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan taksi, sampai akhirnya aku harus naik motor ke rumah sakit dari Bojonggede menuju ke Bogor. Jadi itu perjalanannya aja udah sekitar 2 jam dengan kondisi pada saat itu lagi keguguran, gitu, harus pergi ke rumah sakit dengan cara seperti itu. Atau juga ketika papa aku itu sudah dalam kondisi yang tidak sadar dan nggak bisa dapetin taksi, sampai akhirnya aku melas-melas nangis-nangis ke supir angkot supaya supir angkotnya itu mau berbelas kasihan membawa kami ke rumah sakit. Berdasarkan pengalaman yang menyakitkan seperti itu, akhirnya kami beritikat keluarlah dari Bojonggede dan menuju Depok dengan harapan
hal poin penting itu bisa terpenuhi, yaitu akses rumah sakit cukup mudah, begitu juga untuk transportasi umumnya. Dan yang jelas kayak misalkan angkotnya nggak perlu sampai yang jauh banget, nggak perlu yang sampai muter-muter banget atau beberapa kali naik, cukup satu kali aja, misalkan yang dari terminal menuju ke daerah rumah kami. Atau akses untuk mendapatkan kereta, karena wilayah Depok Bogor itu kan memang identik dengan KRL ya. Nah, kami ingin tuh angkot yang menuju ke stasiun kereta itu juga cukup deket, nggak jauh. Lalu kemudian deket dengan pasar, deket dengan tukang sayur. Juga ketika kita membutuhkan galon atau gas, itu cukup mudah gitu, nggak perlu sampai nunggu lama banget atau kita jauh dari toko. Jadi poin-poin penting seperti itu yang memang jadi tolak ukur kami dalam mencari rumah. Dan jika memang memungkinkan, kalau bisa aksesnya juga dekat dengan jalan tol. Pada saat itu belum punya mobil, tapi pemikirannya udah, siapa tahu kalau Tuhan berkehendak kita bisa punya mobil. Jadi itu sudah kita pikirkan duluan, dan standar-standar yang aku sebutkan itulah yang menjadi tolak ukur kami untuk mencari suatu rumah. Oke, lalu dari puluhan rumah yang kita datangin itu ada beberapa yang memang aku sangat naksir sekali. Jadi ada satu rumah itu di Cilodong, itu dia luasnya sekitar 200, dia ada garasinya, dia ada tamannya, dia ada kolam airnya gitu, ada kolam ikannya. Saat itu yang memberatkan hanyalah angkot yang lewat ke daerah itu hanya sampai 6 sore. Nah, sementara aku itu kalau pulang dari kantor aja itu di jam berapa, dan kadang-kadang juga kan harus lembur. Nah, jarak dari stasiun Depok Lama itu sampai ke Cilodong itu kan cukup lumayan gitu ya. Apalagi kalau misalkan aku nggak bisa bawa motor, atau aku pada saat itu nggak bisa barengan sama suami aku karena misalkan dia tugas keluar kota, itu udah jadi satu kos sendiri. Tapi karena memang berhubung kita tuh suka banget ya, dan aku suka banget karena udaranya itu enak sekali menurut aku di situ. Jadi aku bilang sama suami aku pengen banget di rumah itu. Jadi ketika kita datang, yang punya rumahnya baik gitu ya, tapi sayangnya jadi rumah itu kita datengin bukan rumah pertama gitu ya. Udah beberapa rumah yang sebelumnya kita datang agak terlambat, karena ternyata suatu hari sebelum kami datang, rumah itu udah ada yang DP tuh. Jadi hanya tinggal finalisasi aja orangnya, dan memang rumah itu tidak berjodoh dengan kami. Jadi akhirnya rumah ini Cilodong itu kita nggak dapet, dan dari situ jujur kecewa banget gitu ya, karena udah terlanjur suka sekali sama rumahnya, tapi terpaksa, ya namanya juga nggak jodoh ya, nggak dapet, ya udahlah kami mulai lagi mencari rumah yang lain. Rumah kedua yang aku taksir itu ada di daerah Beji. Jadi rumahnya cukup besar, cukup luas, walaupun dia tidak ada tanahnya, tetapi dia cukup banyak kamarnya, dan juga menurut aku dia cukup bisa menampung banyak orang lah ya. Jadi kalau kita punya acara keluarga, cukup enak lah kita buat acara di rumah itu. Tapi ada satu kekurangannya, yaitu di jalan masuknya itu ke gangnya lumayan jauh, tidak ada angkot buat masuk ke dalam. Terus kemudian juga dia posisinya itu agak kayak di turunan. Mami aku sebetulnya udah langsung yang, aduh dia kayak nggak serak di awal, tapi akunya yang pengen, aduh pengen banget. Ketika kita masih ada di rumah itu, nyata punya rumah ditelepon sama yang udah DP juga sebelumnya, deal dia fix, jadi mereka langsung proses pembayaran. Jadi kembali lagi kami tidak mendapatkan rumah itu. Lalu rumah ketiga yang aku naksir itu ada di Pengasinan. Nah ini aku naksir banget sebenarnya cuma sama kitchen setnya. Jadi ini rumahnya di kompleks gitu ya. Kalau dua rumah yang sebelumnya di awal itu adalah di kampung, yang ini rumahnya itu di kompleks. Aku suka banget sama dapurnya karena kitchen setnya itu bagus banget menurut aku. Tetapi yang membuat kami keberatan itu adalah akses transportasi umum ke situnya agak sulit. Dan juga kalau misalkan mau naik kereta itu susah sekali. Akses terdekatnya itu hanyalah lewat tol kata orangnya. Jadi ya udahlah, akhirnya terpaksa batal lagi dan kami harus mencari lagi rumah yang lain. Lalu rumah keempat yang aku taksir itu sebenarnya nggak jauh berbeda dari rumah aku. Itu sebenarnya kita udah mau hampir deal banget bayar gitu ya rumahnya, udah hampir ngasih DP. Jadi kita udah deal, udah setuju gitu. Jadi emang udah kayaknya terlalu capek juga sih ya nyari, ya udah kayak putus asa gitu, ya udahlah gitu, dengan pertimbangan bahwa
memang aksesnya cukup mudah gitu ya, dekat dengan pasar, hanya 1 kali naik angkot ke stasiun, ke pasar gitu ya, ke terminal bis gitu. Jadi ya udah deh, kita jadiin aja deh rumah ini. Walau sebenarnya keberatan kami adalah dia masuk gangnya itu agak jauh banget ke dalam. Terus kemudian dia rumahnya itu uh, persis banget di depan tiang listrik. Jadi kalau punya mobil tuh agak sulit banget untuk masuk mobilnya ke dalam garasi gitu. Jadi ada garasinya cukup sih, 1 mobil gitu. Tapi kayak misalkan kalau ada saudara kita datang, itu nggak bisa masuk lagi mobil saudara kita gitu. Dan karena gang kecil jadi bingung juga ya kalau ada saudara datang taruh di mana mobil saudara gitu kan. Terus kemudian yang jadi keberatan juga adalah dia nggak ada jendela yang langsung bisa kebuka keluar gitu. Jadi ya sebetulnya memang masih banyak kekurangan, tapi ya lagi-lagi aku bilang karena kayaknya kita udah capek banget nyari rumah, ya udah deh kita mau dealin aja deh ya sama rumah itu. Tinggal kita udah bersiap-siap, kita mau finalin untuk nego terakhirnya. Dan pada saat itu aku lihat iklan rumah ini. Jadi aku lihat iklan rumah ini, itu tuh udah yang di terakhir-terakhir gitu, aku baru memutuskan untuk mencoba gitu ya datang ke rumah ini. Jadi di awal sebetulnya aku udah lihat, tapi pada saat itu harganya masih tinggi sekali. Jadi di awal rumah ini tuh dibuka dengan harga 600 juta. Jadi aku yang aduh tinggi sekali. Lama-lama dia turun, sampai akhirnya dia buka di 450 juta. 450 juta dia tulisannya BU. Nah, kalau udah BU berarti kan sebenarnya kalau kita cukup beruntung masih bisa dong untuk ditawar-tawar gitu ya. Nah, berdasarkan pemikiran seperti itu, akhirnya di sore hari aku lihat iklan itu, aku sama temen aku itu kita memutuskan datang. Aku minta izin langsung dari kantor. Aku pengen datang mau lihat rumahnya. Ketika kami sampai itu kan udah sekitar setengah 7-an malam gitu. Dan di depan pagar rumah ini itu tuh aku ngelihat ada satu cewek bawa motor, dia juga udah berdiri di depan pagar. Nah pada saat itu kirain yang punya rumah, ternyata bukan dong. Dia juga sama-sama mau nyari gitu. Jadi aku datang dengan calon pembeli lainnya gitu ya. Kita masuk ke dalam rumah ini, diterima dengan sangat baik oleh bapak dan ibunya gitu. Kemudian kita diajak keliling rumahnya. Nah udah selesai keliling, kita duduk bareng bersama dengan mbak itu ya. Bapaknya bilang, oke deh kita lepasin rumah ini gitu ya dengan harga sekian. Dia turunin harganya, dia lumayan lah gitu. Terus pada saat itu ya jujur ya, aku nggak punya uang sebanyak itu beserta dengan suami aku juga, karena kan kami juga baru menikah, baru sekitar 1 tahunan lebih menikah. Nggak bisa juga dong langsung ngumpulin uang segitunya gitu kan, kecuali ya dengan cara dicicil. Aku tuh udah sangat dengan malu banget tanya ke yang punya rumah, kalau misalkan aku boleh nggak kalau dicicil gitu. Karena mbak yang satu ini dia tuh bilang dia hanya tinggal mencari setengahnya aja dari harga yang ditawarkan oleh bapaknya. Dia tuh udah punya dana sekitar 250 juta. Dan langsung shock dong. Kaya banget gitu nih mbak gitu kan. Nah, tapi dia bilang dia masih menunggu hasil penjualan dari rumahnya yang satu lagi untuk menutupi kekurangannya gitu. Itu ya, jujur aku benar-benar yang fair ya, beneran deh datang gitu ya orang udah punya uang setengahnya, aku nggak punya setengahnya juga gitu kan. Terus begitu aku juga cuma bilang aku bolehnya nyicil gitu. Terus bapaknya juga sempat cerita kalau sebelumnya itu juga udah ada orang yang datang lihat rumah ini udah ninggalin mobil gitu ya untuk sebagai penjamin gitu, kalau dia udah benar-benar serius banget mau membeli rumah ini. Akhirnya pulang gitu ya, aku sama teman aku diantarin ke stasiun, janjian sama suami aku di stasiun Depok Baru. Terus kemudian aku udah yang maksa-maksa suami aku tuh, udah bilang ayo dong balik lagi ke rumahnya, aku pengen dia lihat pada hari itu juga, malam itu juga, karena aku bener-bener kepengen banget rumah ini, nggak pengen banget lepas gitu. Aku sampai langsung doa, doa aku nggak amin deh ya, aku bener-bener minta Tuhan, tolong Tuhan kiranya rumah itu berjodoh sama aku dan suami aku, kiranya rumah itu kayak jadi berkat ya untuk ulang tahun aku gitu, karena aku kan ulang tahun di bulan Februari gitu ya. Saat itu di sekitar bulan Januari akhir gitu.
Jadi doanya seperti itu sama Tuhan, pengen banget gitu ya, pengen banget sama rumahnya. Dan akhirnya suami aku telepon bapaknya malam itu juga, dan akhirnya suami aku bilang ya udah deh kalau gitu besok cuti. Besoknya aku sama suami aku balik lagi ke rumah ini. Begitu suami aku lihat, dia langsung dong terpicut juga sama rumah ini, dan dia langsung bilang iya ya pengen rumahnya. Nah jadi suami aku sama aku udah klik sama rumah ini itu dari pandangan pertama gitu, jadi jatuh cinta jadinya. Tapi ya gitu, kami nggak punya uang gitu pada saat itu. Jadi kita tanya baik-baik sama bapaknya, gimana sih Pak jadinya ini gitu, boleh nggak kita nyicil? Oh boleh kok, boleh gitu. Dan puji Tuhannya ya, namanya kalau udah berjodoh ya seperti itu ya. Bapaknya itu punya saudara yang kerja di bank, jadi kami direkomendasikan sama bapak yang punya rumah ini untuk bisa ke bank itu juga untuk mengajukan pinjaman. Jadi pada saat itu kita pagi datang, langsung siangnya setelah ngeliat rumah ini, ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah, kita pergi ke bank tuh. Aku ambil uang dan kita langsung DP rumahnya pada saat itu. Dan kami tuh langsung keliling semua bank yang ada di sepanjang jalan Margonda itu, aku sama suami aku, karena kan cukup banyak ya pada saat itu. Jadi kami modal ngangkot aja tuh karena kan kita kesininya naik kereta gitu. Pada saat itu kami udah mulai langsung mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman. Aku sama suamiku itu kita double income mengajukan ke banknya. Jadi karena kita sama-sama kerja, jadi itu memungkinkan untuk seperti itu. Nah, akhirnya kita dapet di Bank BNI Syariah sama Bank DKI Syariah gitu ya, karena dia bunganya flat sampai sekitar 10 tahun. Sesudah bayar DP, lewat dari beberapa bulan kemudian itu nggak ada kabar dari orang banknya. Ternyata orang banknya itu yang dari BNI Syariah, dia salah mencatat nomor handphone aku. Dan puji Tuhannya ditolongin dong sama si saudaranya bapak yang punya rumah ini. Jadi dikasih tahu ini ternyata salah nih nomornya, dikasih dong nomor handphone aku dari bapak yang punya rumah ini. Dia baru kemudian akhirnya ditelepon sama orang banknya. Pada saat itu suami aku lagi dinas, pergi keluar kota ke Kalimantan, dan sementara aku dinas ke Semarang. Jadi aku terima telepon dulu langsung girang banget. Dan ternyata beberapa hari setelahnya kita terima email gitu, ternyata kalau DKI Syariah juga memutuskan untuk menerima pengajuan KPR kami. Tapi dikarenakan Bank BNI Syariahnya udah duluan dan kita udah deal, ya udah aku tetap ngambil BNI Syariah. Tapi pada saat itu juga bunganya nggak jauh beda kok, hanya beda di 0, jadi ya itu ya, untuk rumah ini tuh terpenuhi semua keinginan atau semua standar yang kami tetapkan. Bahkan pada saat ini pun juga lokasi rumah kita ini cukup dekat dengan tol baru yang dibuat oleh pemerintah Depok. Tuh jadi ya yang namanya nyari rumah memang ya jodoh-jodohan gitu ya. Memang ya kuat-kuatin iman untuk kita berdoa, minta yang terbaik sama Tuhan gitu ya. Pasti Tuhan kasih deh yang terbaik buat kita. Baik juga akan dibantu untuk sisi pembiayaannya dan juga untuk ketika kita mencari gitu ya. Pasti akan dipermudah semua jalannya kalau memang Tuhan sudah menetapkan satu rumah untuk menjadi jodohnya kita. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mencari rumah, tetap gigih dan tetap semangat cari rumah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi tetap sambil bawa di dalam doa gitu, karena segala sesuatu itu yang mustahil itu menjadi sangat mungkin kalau kita semua bawa dalam doa penuh iman sama Tuhan. Jadi itu aja ceritanya buat suka duka kami mencari rumah. Itu di sekitar tahun 2013 awal kami pindah ke rumah ini. Ini udah menuju 8 tahun kami tinggal di rumah ini, dan cukup menyenangkan tinggal di rumah ini. Lingkungannya cukup baik, akses transportasinya enak, menuju ke transportasi umum ataupun juga pelayanan publik seperti rumah sakit itu juga cukup enak. Mau ke mall juga cukup dekat, nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi memang ya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan yang terbaik untuk aku dan suami aku untuk mendapatkan rumah ini, rumah impian kami yang kami betul-betul ingin mendapatkan dari lama dan yang sangat kami perjuangkan. Itu aja cerita dan sharing dari aku, cerita tentang suka duka mencari rumah. Semoga video ini cukup bermanfaat dan memberikan inspirasi ya buat teman-teman sekalian. Thank you for watching. See you
Stay show off. Bye.